Tolong Kang Deddy, tolong teman-teman bagi yang punya kontak Kang Deddy, tolong sampaikan video ini ke beliau. Pesan saya untuk KDM, kebetulan ini ada teman saya namanya Bahar Smith. Itu salah seorang warga Kang Deddy itu. Domisilinya di Bogor. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Saya mau si Bahar ini, Kang Deddy tolong diperhatikan juga. Saya perhatikan dia anak nakal, kemudian melambai juga. Agak kemayu gitu, agak ngondek. Jadi tolong si Bahar ini dibawa ke barak militer gitu. Jangan sampai ini kan perkara memecah belah, betul? Betul. Ini memecah belah. Alasannya apa? Kita pribumi harus bangkit. Woi goblok, saya juga pribumi. Dan juga dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang juga. Cuman sekarang saya nggak tahu karena sudah lama nggak memantau dia. Seperti kita ketahui bahwa gebrakan Gubernur Jawa Barat, yakni KDM, Kang Deddy Mulyadi itu sangat dahsyat sekali, luar biasa sekali, sehingga menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat di provinsi lain. Salah satunya masyarakat di Aceh, ketika kita tanya tentang sosok KDM, mereka sangat suka sekali. Gitu. Bahkan ada yang berharap suatu saat nanti KDM bisa maju sebagai gubernur di Aceh. Saya hanya mengatakan mungkin kalau gubernur di Aceh kita lebih memilih putra daerah kita sendiri. Cuman insya Allah nanti ke depan mungkin kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi maju sebagai RI 1 itu kita pilih. Apalagi program sekarang itu sangat memperhatikan tentang pendidikan dan beliau sangat fokus di situ ya. Di bidang pendidikan, anak-anak sekolah, anak-anak yang tidak patuh terhadap orang tua, anak-anak yang kemayu, yang melambai, itu beliau arahkan untuk dididik di barak militer gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebelumnya KDM ini sangat dibenci oleh kalangan Unyiliun atau kalangan si Rizik Syihab dan juga si Bahar Smith. Bahkan mereka di dalam kampanye mereka itu sering menjelek-jelekkan, bahkan memfitnah KDM dengan sebutan gubernur berhala. Gubernur yang melegalkan kesyirikan gitu. Siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ketika Habib Bahar sudah membongkar siapa itu Deddy Mulyadi, lalu kemudian Deddy Mulyadi membalas kritikan daripada Habib Bahar bin Smith. Seperti apa cuplikannya? Simak terus videonya sampai selesai. Karena gini loh Pak, orang yang beragama itu hatinya harus lurus gitu ya. Ihdinas syiratal mustaqim kan, berbuatlah kebaikan pada sesama gitu. Dan kemudian kalau ingin menaikkan diri, ya bangunlah citra diri, tidak mesti menjelek-jelekan orang lain. Kalau menjelek-jelekan orang lain, menurut saya jujur aja, saya teh jadi aneh, jangan-jangan beragamanya beragama politik. Ini kan kita ini tidak boleh mengukur sesuatu yang tidak ada ukurannya, yang itu adanya di hati orang. Udahlah, menilai manusia itu dari apa yang dilakukan aja. Namun apa yang mereka sampaikan itu bukanlah sebuah kebenaran, melainkan fitnah untuk mengalahkan lawan. Tapi dengan cara-cara seperti itu tidak laku lagi tahun 2025, saudara. Ya, mungkin zaman-zaman jahiliyah dulu itu sangat ampuh untuk menjatuhkan lawan gitu. Dan masya Allah ya, warga Jawa Barat itu sangat sangat selektif, sangat cerdas, sehingga mereka berhasil memenangkan KDM sebagai gubernur Jawa Barat. Jadi saya sangat salut sekali, bravo Jawa Barat semuanya. Terkait program tadi, program yang
dana BOS jangan dikelola oleh sekolah, kemudian tidak ada lagi yang namanya wisuda, TK, ya kan? Kemudian akan mengirimkan siswa-siswa yang anak-anak atau siswa yang bandel, yang tidak patuh kepada orang tua ke barak militer untuk dididik. Itu sangat setuju saya. Dan juga yang paling menarik di sini adalah anak-anak yang kemayu, anak-anak yang melambai, anak-anak yang separuh perempuan, anak laki-laki ya, yang ngondek, itu akan juga dikirim ke barak. Jadi pesan saya untuk KDM, kebetulan ini ada teman saya namanya Bahar Smith. Itu salah seorang warga Kang Dedi itu, domisilinya di Bogor. Saya mau si Bahar ini, Kang Dedi tolong diperhatikan juga. Saya perhatikan dia anak nakal, kemudian melambai juga. Agak kemayu gitu, agak ngondek. Jadi tolong si Bahar ini dibawa ke barak militer gitu. Karena selama ini yang mendidik dia itu salah. Karena didikan selama ini didikan komandonya Rizik. Jadi komandonya Rizik itu ya seperti itu hasil didikannya. Guys, kalian nggak bakal nyangka deh, Deddy Mulyadi benar-benar punya cara unik buat nangani siswa yang bandel atau males belajar. Daripada dimarahin terus, mereka malah dikirim ke barak militer loh. Di sana mereka diajarin disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab, kayak tentara beneran. Bahkan, kalau gaya bandel dan provokatif kayak Bahar Smith yang sering nggak sopan dan nggak amanah juga cocok banget tuh dimasukin ke barak biar tahu rasa. Siapa sangka setelah pulang dari sana banyak yang jadi lebih rajin, sopan dan hormat sama orang tua. Dia udah parah itu, udah pakai lipstick, udah pakai pensil alis, udah pakai make up. Jadi tolong Kang Deddy Mulyadi untuk menertibkan adik-adikan saya ya, namanya Bahar bin Ali bin Smith yang ada di Bogor. Tolong Kang Deddy itu untuk lebih memperhatikan itu. Itu bandelnya minta ampun, suka sekali tawuran, suka caci maki, suka menghina, suka memfitnah, baca kitabnya kebalik. Padahal itu udah kita suruh belajar, nggak mau dia. Nggak mau dengar dia nasihat orang tua. Tolong ya Kang Deddy, itu akibat bukan salah pergaulan, salah perguruan itu. Sekarang udah mulai buka pondok katanya. Mau ngajarin apa coba? Jadi tolong Kang Deddy Mulyadi, saya minta hatur nuhun ya. Tolong Bahar Smith ditertibkan untuk dibawa ke barak militer untuk dilatih menjadi laki-laki sejati, saudara. Bahar bin Smith bahkan sampai menyebut nama Kang Deddy Mulyadi. Bukan cuma Bahar bin Smith. Di tahun baru kemarin, Rizik bin Syihab sempat menyenggol, Jawa Barat mana Jawa Barat, Jawa Barat mana Jawa Barat. Saya pikir sudah tidak lagi berpengaruh pada Kang Deddy Mulyadi yang program-program selama ini berhasil mencuri perhatian masyarakat. Dan itu bukan omon-omon, itu bukan flexing, itu saya pikir bukan sesuatu yang sengaja didesain untuk mengambil perhatian masyarakat. Tetapi dari gestur, cara Kang Deddy bicara, itu memang pure Kang Deddy ingin mendedikasikan dirinya kepada masyarakat. Saya ingat dulu ketika podcast Kang Deddy Mulyadi dengan Kang Deddy Corbuzier ya. Jadi Deddy versus Deddy, Deddy Mulyadi dan Deddy Corbuzier. Tolong bagi teman-teman Jawa Barat, kira-kira dukung tidak? Dukung tidak? Ini niat mulia saudara. Ini niat mulia dari saya. Ini kalau ada gubernur yang lain mungkin nggak sampai perhatian ke situ ya. Makanya ke Kang Deddy saya itu berani untuk ngomong seperti ini karena melihat pergerakan beliau dan langkah-langkah yang beliau tempuh itu sangat luar biasa gitu. Jadi tolong Kang Deddy ya. Itu harus dididik. Anak yatim, Kang Deddy itu anak yatim, bandelnya minta ampun, suka tawuran. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala,
tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Suka kalau anak orang lempar-lempar batu, ini lempar kepala anjing ke pondok dia katanya. Dia sendiri. Jadi tolong supaya nanti jadi orang gedenya. Ya kan? Kasihan gitu. Tolong Kang Deddy, tolong teman-teman bagi yang punya kontak Kang Deddy, tolong sampaikan video ini ke beliau. Itu adik-adikan saya itu, kasihan. Melambai. Sok keras, teriak-teriak mau perang gitu kan. Nggak enak saya dengarnya. Jadi tolonglah teman-teman semuanya yang di Jawa Barat, tolong sampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk si Bahar dimasukkan ke dalam calon orang-orang yang akan, anak-anak yang akan dikirim ke barak militer gitu. Karena kasihan melambai gitu. Habis itu koar-koar sebagai pejuang, sebagai jenderal. Nah, jadi harus dilatih oleh militer gitu biar jadi jenderal. Tolong Kang Deddy, karena Kang Deddy punya program anak-anak yang melehoi, anak-anak yang yang melambai, yang kemayu, ya rada-rada lekong gitu. Tolong si Bahar disertakan satu orang, si Bahar. Anak yatim itu, Bahar bin Ali bin Smith. Mungkin kurang perhatian dari emaknya. Jadi ini tanggung jawab Kang Deddy itu sebagai pemerintah Jawa Barat, sebagai gubernur Jawa Barat. Karena kebetulan adik-adikan saya ini yang namanya Bahar bin Ali bin Smith ini, dia domisilinya di Bogor. Nanti Kang Deddy kalau nggak kenal, biar Kang Deddy cek aja nanti, biar teman-teman yang akan membantu memberikan alamat si anak yatim ini. Saya kasihan ngelihat dia makin lama makin melehoi, udah pakai lipstik, entah lipstik maknya dipakai, entah lipstik istrinya dipakai. Habis itu tukang bohong Kang Deddy, tukang bohong tuh, suka fitnah orang, suka framing gini gitu segala macam, merasa diri sebagai wali. Itu harus ditertibkan Kang Deddy. Kalau enggak, karena dia main di sosial media Kang Deddy, itu bahaya, nanti akan tercoreng nama baik Jawa Barat. Jadi tolong, ini permohonan saya sebagai abang-abangannya, ya tolong. Itu ada kan program Kang Deddy Mulyadi, bahwa anak-anak yang agak-agak letoy gitu, blow on juga, akan dibawa ke barak militer untuk dilatih, untuk dididik. Gitu. Sekarang aja Kang Deddy dia udah mulai pakai lipstik maknya. Udah semir-semir alis. Gitu. Dan juga dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang juga. Cuman sekarang saya nggak tahu karena sudah lama nggak memantau dia. Karena saya jauh Kang Deddy. Kalau saya dekat saya tabokin itu kepala. Setiap ada musim pemilu, musim kampanye, dia tuh sibuk memfitnah orang lain. Kang Deddy aja difitnah sama dia, dibilang gubernur berhala. Sementara di Aceh, yang notabene-nya adalah daerah yang diberlakukan syariat Islam, perda syariat Islam, itu sangat mendukung, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Terserah. Mau Kang Deddy dibilang sebagai gubernur konten, gubernur YouTuber, kalau itu bermanfaat untuk rakyat, kenapa enggak? Daripada gubernur korupsi, daripada gubernur nipu rakyat, kan lebih bagus gubernur konten, belak-belakan, setiap hari menunjukkan kegiatan
yang tentunya menguras tenaga, pikiran, dan biaya. Dan biaya itu bisa dibantu oleh penghasilan dari YouTube. Nah, itu sangat bagus sekali, luar biasa. Untuk 2025 itu saya sebagai salah satu warga Aceh itu di antara sekian banyak warga Aceh yang memberikan apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi. Saya sudah tepat itu, sudah sangat bagus itu, patut dicontoh itu. Iya. Jadi tolong Kang Deddy, sekali lagi, saya udah nggak mampu ngedidik si Bahar. Lagian juga saya jauh dari si Bahar. Nah, iya kan? Iya. Jadi dia udah bandel, kemudian udah rada-rada melehoi begitu. Tolong dibawa ke barak militer, ajarin dia membaca, ajarin dia menulis, ajarin dia tata krama budi luhur. Nah, tolong. Salah abang berarti didiknya. Sebenarnya bukan begitu. Yang namanya kita berjauhan, saya sebagai abang-abangannya kan, abangnya atau bapaknya ya? Bapaknya aja lah. Saya sebagai bapak tirinya, ya nggak mungkin lah saya berikan perhatian 100%. Ya, nggak mungkin. Nah, jadi ini tanggung jawab Bapak Aing. Tanggung jawab Bapak Aing ini untuk membawa dia ke barak militer gitu. Karena memang dia sebenarnya suka main tentara-tentaraan, main jenderal-jeneralan, pakai baret-baret merah, baret berem. Dia suka pakai baret berem, ya. Tolong Kang, tolong banget. Ini permintaan saya nih. Tuh anak yatim tuh. Tolong Bapak Aing ya. Tolong banget. Mukanya sampai baret juga tuh. Tapi nggak berem mukanya. Bibirnya berem. Bibir berem agak letoy ya. Tuh. Bibirnya berem. Mukanya kinclong. Alisnya disemir. Tolong Pak, tolong Bapak Aing. Domisilinya di Bogor. Di Bogor. Baca kitabnya kebalik. Pura-pura bandel sekali memang. Teriak-teriak. Orang lagi tidur teriak, mengganggu banget. Ngaku-ngaku cucu Nabi kemana-mana itu harus ditertibkan Kang. Bahaya tuh makhluk. Bapak Aing, orang itu di Bogor. Tolongin. Bapak Aing untuk dibawa ke barak militer tuh. Saya tak mau nanti di Jawa Barat nanti kayak di Thailand sekarang, banyak ladyboy. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap
Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Jangan. Purwakarta kota apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah gak ada urusan, saya gak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah gak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya gak ada urusan, saudara-saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat, melihat kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyat. Makanya saya sudah bosan, saya tidak peduli mau kalian penjarakan, mau kalian tembak, mau kalian racun, mau kalian bunuh, saya tetap akan tegak berdiri, berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Siang keluar penjara, malam ceramah, besoknya ditahan lagi. Jadi jangan ancam saya dengan penjara, jangan ancam saya dengan penjara, jangan ancam saya dengan kematian. Karena bagi saya, mati untuk bangsa, mati untuk agama, mati untuk rakyat, kematian itu adalah hari raya bagi saya, saudara-saudara. Jangan pernah ancam kami. Jiwa kami, jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap kami akan bertahan. Kami tidak peduli seberapa besar ancaman, hukuman, tuntutan. Kami tidak peduli. Penjara yang kalian anggap menakutkan, bagi kami adalah permainan. Penjara yang kalian anggap neraka, bagi kami adalah sorga. Kami tetap akan menegakkan kepala. Kami akan
akan melawan para koruptor-koruptor, para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kami akan tegak berdiri melawan mereka, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara. Allahu Akbar. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Berdasarkan konstitusi kita adalah Pancasila. Pancasila nanti diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, ada nggak undang-undang yang melarang perilaku seperti saya? Oke, misalnya ada nggak undang-undang yang larang bikin patung? Ada nggak pasal yang mengatur patung itu perbuatan pidana? Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir? Yang saya sampaikan kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Ya itu tadi, orang nggak suka dengan cara berpikir saya, orang yang nggak suka juga dengan politik yang saya jalani, orang yang kalah juga dalam politik menggunakan intuisi persepsi agama menjadi sentimen individu yang dianggap sebagai konstitusi dalam kelompoknya. Masa konstitusi negara dikalahkan oleh konstitusi kelompok? Masa polisi kalah sama laskar? Oh, nggak ada masalah pribadi. Yang ada adalah perbedaan gagasan dan pandangan. Saya memandang Sunda adalah sebuah sistem nilai yang hidup dan mempengaruhi diri saya. Orang lain menganggap itu bukan. Saya memandang bahwa Islam itu bisa diterjemahkan dalam seluruh nilai-nilai yang berkembang pada sebuah wilayah, rahmatan lil alamin. Orang lain memandang tidak bisa. Saya memandang syariat Islam itu adalah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap hak orang miskin diurus, sampah dipungut, kebersihan ditata, pemerintah yang terbuka dan demokratis, itu syariat Islam. Orang lain menganggap bukan itu syariat Islam. Datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka.